Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini, di hari yang fitri, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat hidayah, sehingga kita bisa berduyun-duyun ke tanah lapang untuk mengagungkan, membesarkan asma Allah dengan takbir, tahlil, dan tahmid yang menggema, mengangkasa, menembus dan menggetarkan ars Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat moga-moga Allah curahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat sekalian. Atas nama takmir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Masya Allah, luar biasa. Jamaah hadir mengundang, ya Allah, ya Allah. Kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak dari unsur pemerintah, baik sipil, militer maupun kepolisian Wonokromo, takmir masjid dan teman-teman panitia Ramadan dan seluruh jamaah atas dukungannya kepada kami. Kami sampaikan mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum pelaksanaan sholat Id kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, total penerimaan zakat, infak, sedekah, fidyah untuk Ramadan tahun ini sampai detik ini alhamdulillah mencapai angka Rp92.500.000. Saya ulang, Rp92.500.000. Dan beras sebanyak 903 kg, kurang 1 ton. Untuk zakat fitrah alhamdulillah telah kami bagikan kepada yang berat tadi malam, sudah habis untuk zakat fitrah. Namun untuk zakat mal masih kami sisakan dalam rangka untuk banyak program masjid, program KL, diantaranya adalah untuk pendidikan, beasiswa, kesehatan, dan bantuan modal kepada yang berat menerima. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita distribusikan kepada yang berat menerima. Kemudian bertindak selaku imam dan khatib sholat Id hari ini adalah Al-Ustaz Haji Saiful Arif SAD. Beliau adalah dari Lembaga Dakwah Fiat Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya ulang, dari UNMU Surabaya. Yang ketiga, karena Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Saya ulang, karena Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, artinya 2 hari raya bergabung antara Jumat dan Id, maka ada rukhsah. Saya ulang, ada rukhsah keringanan untuk boleh tidak sholat Jumat, tetapi takmir tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Takmir tetap mengadakan sholat Jumat berjamaah.
Demikian mungkin informasi dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Alkitab kami. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال أيضا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, Allah senantiasa mengulang-ulang tentang ketakwaan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Para khatib di kulli Jum'ah, pada tiap hari Jum'ah, selalu
menyebutkan firman-firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, mengingatkan kita semua bahwa kita mesti takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna takut? Yang mudah dipahami adalah takut kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Takut kalau kita tidak salat. Takut kalau kita tidak puasa. Takut kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Takut kepada Allah. Jika kita semua sudah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, mampu pergi ke Makkahul Mukarramah, tetapi sebahagian saudara kita masih enjoy, tidak mau pergi juga. Ini makna takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih, senantiasa mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur ini, bersyukur kita berada di lapangan, di satu tempat yang mulia untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ini merupakan anugerah yang sangat besar. Tidak ada bandingannya nikmat, melainkan nikmatnya kita dapat melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita sudah insyaAllah melaksanakan Idul Fitri pada hari ini. Bersyukur kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya juga syukur. Karena nikmat-nikmat yang lain ini tidak ada gunanya, fana, hampa. Melainkan nikmat yang sangat besar adalah nikmatul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah. Pada hari yang mulia yang singkat, khatib ingin mengingatkan pribadi dan ikhwati rahimakumullah, satu tema yang kami ambil meneladani sifat mulia pemaaf baginda Yusuf alaihi salam dan meneladani sifat pemaaf Yaqub alaihi salam. Suatu kisah yang memang masyhur di kalangan kita mengenai kisah Yusuf alaihi salam, tetapi masih belum banyak mengambil pengajaran iktibar dari kisah yang agung baginda Yusuf alaihi salam. Belum banyak mengambil pengajaran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan. Bagaimana betapa mulianya sifat pemaaf Yusuf alaihi salam, betapa mulianya sifat pemaaf Yaqub alaihi salam. Mudah-mudahan para pemuda, para remas, orang tua, ayahanda, kakanda, ibunda, yakin saya jenengan sudah tahu kisah ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan sedikit memberikan penekanan yang lebih penting. Apa pengajaran dari kisah Yusuf alaihissalam? Yang terkenal bahwa salah satu mukjizat Yusuf alaihissalam yang sampai sekarang tidak ada mukjizat seperti beliau, yang terkenal dengan ketampanannya, kegantengannya, Masya Allah, tabarakallah. Yusuf alaihissalam adalah orang Rasul, begitu juga Nabi Allah, diberikan mukjizat yang luar biasa. Dari sisi kegantengannya, sehingga dibuktikan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, istri dari sang raja Mesir bernama Zulaikha, dia tergoda kepada Yusuf. Kemudian karena Zulaikha ini merupakan istri sang raja dan tergoda kepada Yusuf, maka diejeklah oleh perempuan-perempuan Mesir pada ketika itu. Apa ejekannya? Lihat, istri sang raja telah tergoda kepada pembantunya atau pemuda yang bernama Yusuf. Maka akhirnya diundangnya perempuan-perempuan Mesir datang
disediakan buah-buahan, siap dengan pisaunya. Kemudian disuruh keluar oleh Zulaikha. Keluar! Setelah keluar, ini yang diabadikan dalam firman Allah. فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Setelah keluar, kagum, ajaib, amazing. Akbarnahu, luar biasa. Disiapkan buah-buah dengan pisaunya, maka tanpa terasa inilah mukjizat. Terpotong juga dipotong buah sekaligus dengan tangannya. Adakah kiranya ketampanan yang semacam ini kiranya sekarang? Tidak ada. Inilah mukjizat yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَهَذَا بَشَرٌ. Ini bukan manusia, melainkan ini adalah malaikat yang mulia, yang agung. Ini ucapannya betapa luar biasa. Ini sebagai muqaddimah, tetapi bukan ini yang akan kami sampaikan pada poinnya, tetapi ini sebagai pengajaran mukjizat itu sendiri. Iktidarnya adalah hadirin rahimahumullah, banyak yang mengenal Yusuf seorang nabi dan rasul. Begitu juga beliau menjadi perbendaharaan Raja Mesir, berjaya. Tetapi jarang pemuda-pemuda melihat di balik penderitaan, ujian bertubi-tubi kepada Yusuf alaihissalam, sebelum beliau ini menjadi seorang kepercayaan sang Raja Mesir, sebelum sukses berjaya. Kadang-kadang para pemuda tidak mau mengadakan proses kecemerlangan, kejayaan. Dia mencari jalan pintas, tidak melihat kembali bagaimana pengajaran Yusuf alaihissalam. Diuji, dicaci, dimaki, bukan sekedar itu, bukan oleh orang lain, tetapi oleh keluarga terdekatnya, yaitu saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Dengan rencana-rencana licik, dengan sifat dendam dan dengkinya, karena saudara-saudara Yusuf merasa diketepikan, dikesampingkan, tidak diperhatikan oleh ayahandanya. Kata mereka, ayahanda lebih sayang kepada Yusuf yang paling muda. Ini tidak adil, kata saudara-saudaranya. Kami lebih kuat, kami lebih tua. Sehingga dia berkata, mudah-mudahan perkataan ini tidak terjadi di kalangan anak-anak kita, kepada kita dan kepada ayahanda dan ibunda. Inna abana lafi dhalalin mubin. Lihat, ayahku Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Kita dibuang, kita tidak diperhatikan, kata mereka, dari sifat dengki, sifat syaitannya, syaitan iblis ini. Akhirnya rencana itu terjadi. Kata satunya, buang saja Yusuf jauh-jauh, supaya perhatian fokus ayah itu sayang kepada saya, kepada kita, kata mereka. Kata satunya, jangan dibuang, bunuh saja. Satunya tidak setuju, jangan bunuh, kasihan Yusuf, buang saja fi ghayabatil jubbi, pada dasar sumur yang paling dalam, yang pada akhirnya juga akan mati, kata mereka rencana itu. Terjadilah rencana itu, dibuang Yusuf. Dalam satu riwayat, Yusuf dapat wahyu diselamatkan oleh Allah setelah dibuang ke dalam sumur yang paling dalam fi ghayabatil jubbi. Allah mewahyukan naik ke satu tempat, akhirnya diselamatkan. Biiznillah, dengan pertolongan Allah, biwasilatillah, ditemukan oleh yaltaqil ba'dus sayyarah, ditemukan oleh orang-orang musafir yang berdagang ketika itu. Watak karakter seorang pedagang setelah menarik kapal itu ternyata berat, dan setelah dilihat ada anak muda kecil, mungil, ganteng,
dialah Yusuf. Karakter pedagang ingin menjual dan dijuallah dia Yusuf, akhirnya dipegang jatuh kepada Raja Mesir itu secara ringkasnya seperti itu. Inilah makna proses hadirin. Yang muda-muda atau yang tua, jangan dibayangkan kesuksesan dan kejayaan itu akan datang sekelip mata, akan tetapi memerlukan kesabaran, keuletan untuk meraih kesuksesan. Setelah Yusuf dengan prosesnya yang panjang, dengan godaan ujian, apalagi telah disebutkan digoda oleh Zulaikha, kemudian masuk penjara. Setelah masuk penjara, akhirnya setelah proses lama keluar Yusuf alaihissalam. Setelah bertahun-tahun lamanya, maka terjadilah satu penceklik, susah untuk mendapatkan makanan, minuman, buah-buahan, makanan pokok pada ketika itu. Maka diangkatlah Yusuf menjadi satu perbendaharaan kerajaan Mesir pada ketika itu. Saudara-saudaranya yang dulu yang licik ingin membunuh, ingin membuang Yusuf, kemudian dengan rencana-rencana licik itu, dia harus mengambil makanan pokok ke satu kota Mesir, mengambil satu makanan itu dari Raja Mesir. Yang ketika itu adalah orang tangan kanannya Raja Mesir adalah Yusuf alaihissalam. Hadirin rahimahullah. Datang ke satu istana dan dia tidak tahu apakah ini Yusuf, apakah ini orang lain. Tidak tahu. Kemudian Yusuf sendiri memberitahu kepada saudara-saudaranya yang licik. Bayangkan hadirin, tahukah bagaimana berapa jarak daripada saudara Yusuf yang menjebloskan ke sumur sampai kepada Yusuf menjadi raja? Ini juga yang jarang diketahui. Satu riwayat, perjalanan jauh itu adalah 40 tahun. Wafi riwayat itu 80 tahun. Lupa kemana saudara Yusuf ini. Mungkin sudah terbunuh atau dan lain sebagainya. Kemudian Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya, Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Yusuf memberitahu kepada Bunyamin, Yusuf memberitahu kepada saudara-saudara yang lain, ini aku, saudaramu Yusuf. Dalam bahasa kita, yang dulu kamu ingin membunuh aku. Tetapi ucapan yang sangat mulia, yang penting untuk kita tiru dan kita teladani. Ini poin yang pertama dari kisah yang panjang dan ringkas yang saya sebutkan. Apa ucapan Yusuf? Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Aku ini saudaramu Yusuf yang dulu kamu ingin membunuh aku. Tapi walaupun demikian, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu putus asa, jangan merasa sedih, jangan raut mukamu sedih. Jangan. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan merasa bersalah disebabkan pekerjaan-pekerjaan kamu dulu yang tidak baik kepada aku. Itu bahasa secara umum. Poin yang pertama. Adakah di antara kita kalau oleh saudara-saudara kita sendiri dikhianati, dicaci, dibuli, kemudian datang kepada kita dan dia datang meminta maaf, adakah kita memaafkan? Adakah kita dapat mengucapkan ucapan yang mulia, fala tabta'is bima kanu ya'malun? Jangan berputus asa saudaraku dengan apa yang kamu kerjakan dahulu. Satu. Kedua, saudara-saudara Yusuf dapat disebutkan satu persatu saudaranya yang tidak baik itu. Karena inilah kadang-kadang di dalam keluarga, saudara, sekutu, teman-teman terdekat yang berkhianat, yang khianat kepada kita. Kata Yusuf, La tasriba alaikumul yawm. Jangan bersedih, jangan putus asa. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
aku maafkan kamu. Dan aku mintakan, aku pohonkan ampun kepada Allah tentang kamu semua ini. Wa huwa arhamur rahimin. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Poinnya apa? Yaghfirullahu lakum. Tidak ada rasa dendam, tidak ada ingin membalas, tidak ada ingin benci lagi. Semua clear, semua zero, saling maaf memaafkan. Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, ini juga sifat ucapan Yakub alaihissalam. Di saat menyesal saudara-saudaranya dulu yang licik tidak baik ini, datang kepada Yusuf minta maaf, datang kepada Yakub minta maaf. Ya bana, ya bana, mereka berkata, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah handaku, pohonkan ampun atas dosa-dosa kami dahulu, kami menyesal. Inna kunna khati'in, kami keliru, kami khilaf. Dengan aku ingin membunuh saudaraku sendiri. Ucapan yang mulia Yakub. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya anakku, kalau bahasa kita, aku akan pohonkan segala kesalahan kekeliruanmu itu. Aku akan pohonkan kepada Allah Rabbiku, Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dua ucapan istighfar yang sering kita ucapkan, astagfirullah, astagfirullah. Inilah hadirin rahimakumullah haqiqatul istighfar. Apa hadirin? Haqiqatul istighfar. Hakikat sebenar-benar poin istighfar. Ingat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin wa lailatin beristighfar 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah, 70 kali beristighfar pada waktu malam ba'da maktubah. Rasulullah bukan sekedar istighfar memohon ampun kepada Allah, tapi istighfar, hakikatul istighfar ini diaplikasikan di dalam kehidupannya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan sahabat-sahabatnya. Kisah sahabat yang kencing di masjid, Rasulullah tidak marah walaupun sahabat-sahabat yang lain ingin marah. Inilah makna fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir. Terlalu banyak sifat-sifat pemaaf Rasulullah yang mestinya kita tiru. Ini hakikatul istighfar. Kita istighfar kepada Allah. Juga banyak-banyaklah saling maaf memaafkan antara saudara-saudara kita, dalam keluarga kita, dengan teman-teman dekat kita, dengan keluarga, dengan tetangga. Kita kembalikan kepada Allah. Karena kita tidak mampu untuk semua itu sempurna diberikan kepada kita. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Qadi Rabbul Jalil. Ini yang diamalkan oleh Yusuf. Anak-anak muda banyak yang bercerita tentang kegantengannya, kesuksesannya Yusuf, tapi jarang sekali apa buah daripada istighfar sifat pemaaf Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya minta maaf, bagaimana juga anak-anak ini meminta maaf kepada ayahanda dan ibundanya. Anak-anak sekarang jarang seperti ini, malah sebagian melawan kepada orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga, Yakub berdoa. Yakub sedih sebenarnya sampai beliau tidak dapat melihat dengan sempurna. Dari namanya sedihnya mengingat Yusuf, karena memang anak kesayangannya.
Kemudian saudaranya berkata, Yakub, ayahandaku telah mengalami banyak penderitaan, susah karena mengingat Yusuf. Apa ucapan beliau? Ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya melapor, aku hanya dapat mengadu kepada Allah tentang kesedihan dan kesusahanku ini semua kepada Allah. Sesungguhnya aku sudah tahu dari Allah tentang apa yang kamu kerjakan. Dan ashku bazi wa huzni ila Allah, masalahku, ujianku, kehidupanku tidak aku kepada yang lain, tidak minta tolong kepada yang lain. Aku hanya bercerita, mengadu kepada Allah. Moga-moga dapatlah pertolongan dari Allah. Ini hadirin, pentingnya kita jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan mengadu dalam media sosial. Jangan mengadu di tempat-tempat yang tidak baik, tetapi mengadulah kepada Allah. Di dalam ayat lain, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku pasrahkan segala urusanku, kesusahanku, kesenanganku, ujian dalam hidupku ini hanya kepada Allah. Juga di dalam zikir, di dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah zat sebaik-baiknya untuk dimintai pertolongan. Allah zat maha pelindung dan penolong, bukan pada yang lain. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini, dari kisah-kisah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ini yang terakhir. Pesan Rasulullah, amarani Rabbi an a'fu amman zalamani wa an a'ti man haramani wa an asila man khata'ani. Ini kalau diamalkan setelah Ramadan, terus kita amalkan di dalam kehidupan, maka insyaallah tenang hati kita, damai dengan saudara-saudara kita, akur dengan tetangga-tetangga kita. Apa kata Rasulullah? Amarani Rabbi, Allah memerintah, menganjurkan, menyuruh kepadaku, an a'fu amman zalamani, memaafkan kepada orang-orang yang zalim kepadaku. Hatta orang yang zalim, tidak baik, menyakiti, Rasulullah berpesan, perintah Allah kepadaku untuk senantiasa memaafkan orang-orang yang zalim kepada Rasulullah SAW. Dan mestinya ini yang kita amalkan, mengikuti Rasulullah, senantiasa berlapang dada memaafkan atas segala kekurangan-kekurangan. Pesan yang kedua, wa an a'ti man haramani, memberi kepada orang yang tidak memberi. Pada momentum Idul Fitri, mungkin ada saudara-saudara yang salah atau tidak begitu berkenan, tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga tidak mau memberi sesuatu, bakhil. Momentum yang mulia ini nanti tulis, si Fulan, si Ahmad, si Bakar, si Umar tidak pernah memberi sesuatu. Berikan hadiah kebaikan, sedikit hadiah makanan atau minuman, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Apa perintahnya lagi? Wa an asila man qata'ani, senantiasa menghubungkan silaturahim kepada orang-orang yang tidak pernah silaturahim kepada kita. Kalau kita silaturahim kepada orang yang baik, silaturahim yang sering mereka silaturahim, itu sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang amazing, luar biasa, bukan. Tetapi nilai lebih kita kalau kita dapat silaturahim kepada ayahanda, terutamanya ibunda, kepada Pak D, Bu D, semuanya, teman-teman, saudara terdekat ataupun yang jauh, tetangga dekat, silaturahim pada momentum Idul Fitri ini. Kalaulah ini diamalkan hadirin, insyaallah kita guyup rukun, aman, damai, sentosa. Terutama pada Idul Fitri, khatib ingin berpesan kepada hadirin tentang sedikit perbedaan
terjadinya Idul Fitri. Untuk sama-sama amalkan sifat Yakub alaihissalam yang memaafkan, Yusuf alaihissalam yang memaafkan, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberi pemaafan. Artinya walaupun Idul Fitri ini ada sebahagian yang iftar, ada sebahagian yang tidak, ada sebahagian yang salat, ada sebahagian besok yang salat, maka tidak perlu perbedaan ini menjadikan sesuatu perpecahan, dibesarkan, apalagi menjadi satu percekcokan. Kenapa hal ini? Karena yang besok menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan, sehingga kalau belum mereka melihat, belum lagi melaksanakan itu. Sedangkan kita ini mesti yakin, ini namanya menggunakan ilmu hisab. Saya ditanya oleh saudara, Ustaz, kamu kapan Idul Fitri? Saya besok, hari ini. Kenapa Ustaz? Ya, karena saya mengikut ilmu hisab yang telah disepakati, ditetapkan oleh ulama-ulama besar tarikh Muhammadiyah. Saya yakin berhusnudzon beliau orang pakar-pakar ilmuwan yang tidak mudah memutuskan hal ini, melainkan dengan bil ilmi, dengan ilmu, yaitu ilmu hisab. Perbedaan ini sebenarnya bukan di zaman sekarang saja. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat satunya melihat bulan, melapor kepada Rasulullah SAW melihat bulan, salat. Sebahagian di Madinah tidak melihat bulan, tidak salat. Itu yang menggunakan ru'yatul hilal. Sedangkan kita menggunakan hisab seyakin-yakinnya. Seperti kemarin gerhana matahari, tidak perlu kita melihat matahari itu gerhana, tetapi karena yakin terjadinya gerhana matahari itu dilihat dari Samudra Pasifik India, maka kita laksanakan kemarin salat sunnah kusufus syamsi. Adakah semua hadir yang di sini kemarin melaksanakan kusufus syamsi? Alhamdulillah. Takbir di sini mengadakan alhamdulillah. Ini sunnah muakkadah hadir yang mesti dihidup-hidupkan, karena sebagian tempat sudah tenggelam. Sedikit saya sentuh pada momentum yang mulia ini. Kusufus syamsi. Ada yang tidak melakukan? Ya, sunat. Tapi walaupun sunat ini sunnah muakkadah, dilakukan. Untuk apa tujuannya? Ingat itu sunnah. Rasulullah menganjurkan pada Allah wa sallu. Di saat gerhana matahari banyak doa dan salat. Kenapa? Orang-orang jahiliyah dahulu setelah melihat gerhana matahari dikiaskan, dikaitkan dengan mitos-mitos jahiliyah kebodohan. Terjadinya gerhana matahari adanya berduka citanya Muhammad atas kematian Ibrahim. Rasulullah keluar, bukan itu. Tidak ada kaitan gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu semua tanda kekuasaan Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa. Bukankah kita yang hidup di zaman ilmiah, teknologi canggih, masih banyak mitos-mitos yang berkeliaran di antara kita. Setelah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, ada yang bergantung tinggi, ada yang pergi ke pokok-pokok, ke pohon-pohon. Dia bilang bangun. Apa ini? Bukan ini dari Rasulullah. Sebagian datang ke mobilnya, ke sepeda motornya, ke rumahnya, bangun. Tanpa melakukan doa dan salat. Ini di antara pengajarannya. Itu bukan cara dari Rasulullah. Fadlullah, doa kepada Allah dan salat. Hadirin rahimahullah. Oleh sebab itu, pada pemimpin-pemimpin yang punya perbedaan, jadikan satu pengajaran. Inilah makna ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan menjadi rahmah kemana? Kenapa? Karena bagi yang menggunakan ilmu hisab akan mengkaji lebih detail lagi.
akan mutalaah hisab-hisab lagi, ilmu hadisnya lagi. Bagi yang ru'yatul hilal akan mengkaji hadis-hadis Al-Quran yang mengenai itu. Inilah makna ilmiah dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Balik dari sini, alhamdulillah kita lakukan Idul Fitri. Ada sahabat yang belum, alhamdulillah besok Idul Fitri. Jadikan perbedaan, menjadikan satu kemajuan, kekompakan menjadi rahmat kepada diri kita. Mudah-mudahan rahmat itu turun pada kalangan kita dan keluarga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang mulia ini ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, saudara-saudara kami, semua kerabat kami, tetangga kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih kepada hamba-Mu yang beristighfar. Ampunilah kami, terutama yang ada di majlis yang mulia ini, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah keluarga kami, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Syafi'al Amrad, wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit, anugerahkan kesembuhan bagi yang sakit, bagi yang masih hidup. Berikan kesehatan, keafiatan dalam menjalani segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami sebagai orang yang husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Berikan kemudahan lisan kami di saat kami kelak berada, agar kita berada di dalam kerongkongan, ya Allah. Dimudahkan lisan ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la